Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang siapa yang menghayalkan dirimu. Jadi ini fun reading, diperuntukkan untuk kita having fun, untuk memberikan energi positif ke kamu. Terus juga ini ada 3 pilihan. Ada bintang, bulan, dan matahari. Pilih salah satu, pakai intuisi, atau kamu pilih 2 sekaligus juga boleh. Tapi sebisa mungkin gunakan intuisi saat memilih agar benar-benar ada pesan yang untuk dirimu. Jadi yang namanya fun reading ini diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk collective reading, energi yang aku baca, energi yang banyak. Jadi kemungkinan juga bisa vice versa. Jadi kebolak-balik antara energi kamu atau energi orang itu. Oke? Dan kalau yang namanya collective reading seperti ini, kamu harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan dan bisa untuk berdewasa dalam bersikap saat kamu mendengarkan poin-poin yang aku sampaikan nanti. Oke? Aku akan langsung mulai aja ke pilihan nomor 1. Kalau kalian butuh waktu untuk memilih, kalian bisa pause videonya. Oke? Halo semua untuk yang pilih pilihan nomor 1. Ini aku nanti akan bacakan tentang siapanya yang merindukan dirimu. Terus nanti akan pesan-pesan yang aku sampaikan juga merindukan, menghayalkan dirimu. Oke? Jadi ini diperuntukkan untuk kalian pilih bintang atau pilihan nomor 1. Aku sudah meditasikan sebelumnya. Ini adalah kumpulan dari 2 kartu tarot dan kartu oracle card. Oke? Aku akan langsung buka. Ada King of Coins. Kalau aku lihat energi Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada juga energi Libra, Aquarius, dan energi Leo. Orang yang cukup dominan, strong banget energinya karena di sini semuanya energinya bercahaya dan energi dominan. Ada Major Arcana yang keluar 3. Terus aku di sini juga lihat ada The Magician. Kalian dealing sama Gemini, Virgo, and then Fiery Person, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Dari sini aku ngeliat kalau orangnya itu cukup pandai ya, cerdik banget. Dia adalah orang yang extrovert, dia bukan tipe orang yang tertutup. Dalam arti dia bukan tipe orang yang dingin gitu loh. Orang yang sangat hangat, welcome everyone. Jadi kayak ada yang deket sama dia welcome aja. Orangnya juga tipe orang yang suka adventure, suka hal-hal baru kalau aku lihat. Dan dia adalah tipe orang yang kreatif banget. Dia di sini ada King of Coins and then the Sun. Aku ngelihat dari bisa dibilang dia diberkahi oleh yang di atas, kemakmuran. Datangnya juga bukan dari struggling ya kalau aku lihat. Memang dari kecil atau dari dia dilahirkan dari keluarga yang memang sudah mencukupi secara finansial dan kesejahteraan untuk dirinya. Dia hanya membangun saja atau menambah, memelihara apa yang diberikan orang tuanya gitu. Cuman kalau aku ngelihatnya di sini ada The Magician, ya dia juga orang yang pekerja keras juga. Dia sebenarnya ada sisi dimana agak egonya besar karena suka berada di ibaratkan dia mau semua orang itu lihat ke dia. Jadi dia mau jadi sorotan. Dia want to be the center of attention. Dia suka di dalam tengah-tengah sekeliling orang yang bisa dibilang dia suka di tengah-tengah spotlight. Jadi kalau aku ngelihatnya dia tuh kayak ada rasa kebanggaan sendiri jika banyak teman-temannya dia yang mendengarkan dia, ngikutin saran dia. Terus juga kalau aku lihat di sini hidupnya lebih kebanyakan memang suka bersosialisasi ya. Jadi kamu bakalan jarang nemuin orang ini untuk sendiri, berada dalam kesendirian atau misalnya isolasi diri, karena apa-apa selalu ada temennya, kemana perginya dia kemana selalu ada ditemenin gitu loh. Yang bakalan kamu lihat jelas sih, kalau misalnya kamu nanya siapa orangnya, dia adalah sosok orang yang sangat bisa dibilang
apa yang dia punya dia akan memperlihatkan gitu. Jadi like to showing off juga kadang-kadang. Sifat buruknya itu sih sebenarnya, dia agak suka pamer, tapi bukan berarti ini konotasinya lebih ke negatif, enggak. Ada sisi positifnya di mana dia bakalan pamer tentang apa yang dia bisa gitu. Kalau aku lihatnya di sini juga apa ya, agak sedikit tergantung sama orang lain untuk hidup gitu kan. Yang aku bilang dia nggak suka sendirian tuh, jadi di rumah pun dia pengennya tuh ada orang gitu loh, ada yang ada yang nemenin dia gitu, dia nggak mau sendirian. Ada rasa ketakutan untuk sendiri, dan itu lebih kayak ke apa ya jatuhnya, itu emang karena yang dibangun dari kecil seperti itu, mindset seperti itu yang dibangun dari kecil, tuh jadinya yang lebih kayak ke sifat gitu. Sifatnya memang takut untuk sendiri, selalu ada temennya, selalu ada yang nemenin, selalu kemana-mana pun, kayak ibaratkan contohnya kayak mau ke Indomaret aja ditemenin gitu loh. Ada sedikit childishnya jadinya gitu, karena ketergantung sama orang lain untuk kehidupan yang kamu bisa jalanin sendiri gitu loh. Contoh, beberapa dari mereka juga yang kalau pergi maunya sama supir gitu loh. Padahal kan bisa nyetir sendiri, mampu buat nyetir sendiri, ini maunya ditemenin. Ada yang di rumah nggak mau sendirian, selalu kalau nggak ada mbak ya ada orang tua gitu loh. Gitu sih, ada sifatnya seperti itu. Kalau aku ngelihatnya orang ini juga kebanyakan dari kalian kenalnya lewat social media. There's the world di sini. Ini ngomongin soal koneksi jaringan yang lebih luas lagi, tapi ini juga ngomongin soal knowledge dia yang bagus, pemahaman dia soal cinta pun bagus. Jadi aku ngelihat banyak energi warna hijau di sini. Ini ngomongin soal hati, hatinya juga orang yang cukup apa ya, cukup mudah ditaklukkan sebenarnya. Dia tuh nggak macam-macam kalau ngomongin soal hati. Yang penting terbuka satu sama lain dan hatinya tersentuh, and then that's it, udah gitu. Dia nggak macam-macam dan dia nggak complicated orangnya kalau ngomongin soal cinta. Dia juga orang yang dari kan emang apa ya, keluarganya menginginkan dia itu mempunyai akademis yang bagus ya. Jadinya kalau aku lihat di sini ada 2 kartu di mana menunjukkan kalau dia punya apa ya, kelebihan dalam sisi pengetahuan dia, akademisnya dia, knowledge-nya dia. Di sini kalau aku ngeliat juga nggak terlalu menggunakan, misalnya nih kan, ada orang yang sekolah sampai bertahun-tahun dan dia bekerja dari hasil kerja keras dia di sekolah itu. Kayak misalnya contohnya, dia bekerja, dia kuliah di bidang ekonomi, akhirnya bekerja di bidang finance atau akuntansi. Contohnya kayak gitu, itu kan ada korelasi. Kalau aku ngeliat di sini tidak banyak dari mereka yang tidak melakukan apa yang dia lakukan di sekolah untuk pekerjaan. Karena yang aku bilang, kebanyakan dari mereka cuma hanya meneruskan apa yang sudah diberikan sama keluarganya dia. Ada bahkan yang melenceng banget sama kuliahnya gitu. Contohnya dia kuliah di akuntansi, tiba-tiba nanti dia kerjanya jadi pemusik. Contohnya kayak gitu. Jadi ada perbedaan dari sisi akademis sama apa yang dia kerjakan saat ini gitu. Lalu aku bakalan lihat dari sini dulu ya. Kita rapikan dulu. Nanti aku bakal lihat kenapa dia mengagumimu, menghayalkan dirimu, give your relationship a chance, work on your partnership, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Let your friends help you, ask for accept support from others, and then very soon. Di sini kalau ada give your relationship a chance, work on your partnership, kenapa dia hadir dalam hidup kamu? Karena untuk sebagai pacuan kamu untuk bisa memahami apa itu cinta, apa itu percintaan dan kisah kasih yang tulus itu seperti apa. Terus di sini juga ada attraction.
You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ini tuh ngomongin soal kenapa dia bisa tertarik sama kamu, bisa menghayalkan dirimu karena dia mengagumi apa yang kamu lakukan dan dia mengagumi kamu seadanya. Jadi saat kamu gak notice dia, saat kamu gak ngeh sama dia itu kayak seperti admiring, mengagumi. Jadi saat dia balik ke rumah atau dia saat tidak melihat dirimu, atau saat dia kan dia kayak ngeliat di handphone nih kamu lagi ngapain, atau dia ngeliat foto kamu atau segala macam. Terus saat dia tidak melakukan hal tersebut, melakukan kegiatan dia sehari-hari, dia tuh memikirkan tentang dirimu, kayak sedikit menghayalkan tentang nanti kalau aku maju gimana ya, nanti kalau misalnya dia kayak gimana ya, sifat aslinya gimana gitu loh. Jadi banyak mempertanyakan tentang apa yang kamu lakukan in real life tuh seperti apa. Karena kalau aku lihat di sini, kamu menikmati masa-masa kamu sendiri, menikmati kemandirian kamu, menikmati kebahagiaan kamu sendiri, menikmati kehidupan kamu sendiri. Karena kamu yang menarik orang ini. Menarik bukan karena kamu ingin menarik orang ini atau ingin caper sama orang ini, tapi lebih seperti magnet aja. Kamu mencintai diri kamu seutuhnya, mencintai hidup kamu, dan ada orang yang keikut gitu loh. Gitu. Jadi alasannya sebenarnya karena memang mengagumi ya. Kan ada orang yang menghayalkan karena memang dipancing dengan cara dideketin atau dikenalin sama pokoknya dijodoh-jodohin gitu. Kalau ini kayak aku lihatnya memang mengagumi. Di sini juga ada saran untuk dirimu, let your friends help you, ask for and accept support from others. Jadi memang ada sinyal-sinyal dari orang sekitar kamu juga yang mendukung. Jadi saat teman-teman kamu juga mau kasih support, jadi terima aja. And then just very soon, clearly decided what you want so that it comes to you now. Jadi kamu harus tentuin kamu mau apa agar yang kamu mau itu datang ke dalam hidup kamu gitu. Okay? Aku rasa aku bakalan ambil dari sini. Spirit guide, angel divine power, what like God and God says, give permission and protection to say through people who pick the star. Tell me about what should I know, or what should I tell them about this person. Who is this person? And message, I think. Oke, orangnya lumayan bisa dibilang berani banget orangnya. Kamu bakalan lihat kalau orang ini tuh juga atraktif. Jadi saat kamu ketemu sama orang ini kan ada yang emosionalnya drain atau kita jadi capek ketemu orang. Kalau kamu ketemu orang ini, kamu benar-benar kayak punya stamina yang lebih aja gitu. Karena dia kayak ibaratkan kayak membagi energi dia juga ke orang-orang sekitar. Dan kalau aku ngeliatnya di sini juga dia adalah orang yang pintar ya. Jadi kadang walaupun terlihat shallow tentang dia menyombongkan diri, tapi sebenarnya aslinya dia pintar. Terus juga orangnya full of passion, sangat passionate. Aku ngeliatnya malah banyak keharmonisan yang bisa diberikan ke kamu. Tidak secara gamblang diberikan, tapi itu lebih seperti hal-hal kecil yang kamu gak sadar malah gitu. Terus di sini juga ada dia tahu banyak hal sebenarnya. Cuman dia bukan orang yang bukan orang yang suka pamer soal isi kepalanya, malah dia suka pamer tentang apa yang dia punya, apa yang dia bisa, tapi untuk isi kepala dia lebih baik menikmati sendiri, biarkan dia bergerak gitu. Jadi saat kamu tanya ke dia soal gimana, ya dia bakalan jawab sebisa mungkin, tapi dia tidak akan kayak membuat memberikan janji-janji gitu loh. Dia lebih baik menunjukkan gitu. Kalau misalnya aku sayang sama seseorang, aku harus nunjukin, harus ada sikap, harus ada sesuatu, bukan hanya kata-kata. Dia tipenya seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini
ada sebuah awal mula baru, cuman aku ngeliat dari segi kamunya lagi menikmati momen kamu sendiri, jadi ada sedikit defensiveness karena apa ya, seperti kamu pun takut karena orang ini suka memanipulasi. Ada sedikit kekurangan, dia suka bohong juga, jadi kamu pun agak takut untuk memulai, jadi agak bener-bener ibaratkan kayak aduh, aku tuh harus jaga diri pokoknya. Sebenarnya saat kamu menikmati apa yang diberikan, ingat tadi ada teman-teman yang dukung, ada teman-teman yang support, it's okay kok. Itu kayak sign atau tanda-tanda dari alam semesta kalau ini tuh green light atau ini tuh oke aja gitu. Jadi berikan dia kesempatan kalau misalnya mau deketin kamu. Saran aku seperti itu. The outcome, I just need to ada the King of Wands. Oke, kalau misalnya kalian adalah energi feminin, kalian dealing sama dua orang yang sudah ada di dalam hidup kamu sama orang baru berarti. Maksudnya gini ya, ada orang yang memang sudah punya history atau punya memori sama kamu, ada orang ini juga gitu ya, yang mungkin belum ada status, baru ngedeketin aja gitu. Jadi kamu ada pilihan, ada choices. Yang satu energinya fire, Aries, Leo, Sagittarius. Yang satu lagi lebih seperti earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi dua-duanya dominan. Kalau aku lihat untuk yang feminine energi, kalian punya pilihan seperti itu. Cuman kalau kalian adalah masculine energi dan dealing sama feminine energi, kalian dealing sama seseorang yang mau mendapatkan segalanya. Jadi outcome-nya adalah sebenarnya dari kamunya sendiri untuk ngambil keputusan. Karena kalau ada Two of Pentacles lebih banyak kebimbangan gitu, kebimbangan untuk maju atau enggak gitu. Terus di sini change-nya banyak, karena kalau ada Two of Pentacles dia nimbang, tapi menimbang dengan happy gitu loh. Jadi kanan, istilahnya kayak pilihan ke kanan oke, ke kiri oke. Ibaratkan kalau mau relationship oke, mau temenan juga oke gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Bye, see you in the next reading. Halo semua, untuk yang pilih The Moon atau bulan atau pilihan kedua, aku akan bacakan dari tarot. Jadi aku sudah meditasikan dari 2 deck kartu tarot ini, dan message-nya juga ada dari Oracle card. Oke, langsung saja. Ada Seven of Swords. Jadi aku akan bacakan tentang siapa orangnya, terus kenapa dia bisa menghayalkan dirimu, terus outcome-nya. Oke, kalau aku ngelihatnya orangnya punya kesejahteraan yang bagus ya, keharmonisan. Tapi di sini ada sebuah experience tentang percintaan yang dia bawa. Istilahnya kayak dia punya tanggung jawab soal perasaan, punya tanggung jawab soal kehidupan yang cukup menusuk dirinya. Terus ada Two of Coins, sebenarnya Two of Pentacles. Itu adalah sosok orang yang memang punya banyak pertimbangan. Dia itu punya a lot of things to lose. Jadi kan ada orang yang saat menjalani kehidupan, ya udah, aku berani nih, aku ngambil keputusan terserah maunya aku. Tapi kalau ini dia adalah tipe orang yang ngambil keputusan, dia pikirin itu sampai matang banget gitu. Ada Ten of Cups, dia punya keharmonisan yang bagus, dan dia juga punya kesejahteraan yang aku bilang, tapi lebih ke family, keluarga. Dia sangat menjaga keluarganya dia banget. Ada The Knave of Pentacles atau Page of Pentacles. Aku ngeliatnya orangnya sangat suka membantu ya. Cuman kalau di sini ada sedikit kekurangannya dia soal keberanian. Dia bukan tipe orang yang suka ibaratkan dia bukan tipe orang yang berani gitu. Jadi kalau aku ngeliat, dia mengagumi kamu pun dalam diam. Bukan, atau menghayalkan dirimu tuh dalam diam. Bukan tipe orang yang kayak benar-benar menunjukkan kalau aku nih mau nih sama kamu, aku mau punya relationship sama kamu. Itu dia cuma mampu menghayalkan aja sih kalau aku lihat.
um, lebih seperti energi orang-orang yang banyak ketakutan dalam hidupnya dia. Karena dia sering punya banyak harapan. Kayak kita tuh ibaratkan banyak ekspektasi nih, tapi banyak ekspektasinya dia yang tidak terpenuhi. Akhirnya dia banyak sakit hati gitu kalau aku lihat. Ada sebuah dari pola pikir nalarnya bagus. Jadi lebih seperti gini. Dia tuh berkaca sebelum dia maju ke kamu atau sebelum dia memberikan sinyal-sinyal soal kalau dia itu benar-benar suka sama kamu, dia tuh banyak pertimbangan. Dia kayak ngaca tentang diri dia sendiri gitu sih. Banyak insecurity. Kalau aku memang orangnya condong ke keluarga sih. Terus di sini juga positifnya kalau orang ini suka membantu, dia juga punya banyak apa ya, ibaratkan masih punya banyak PR soal percintaan. Walaupun experience-nya banyak soal disakitin, soal percintaan, tapi dia masih punya banyak waktu buat belajar untuk bisa memahami apa yang dia pernah hadapi seperti kemarin. Gitu. Aku bakalan lihat dari sini dulu. Ada make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Ada children. Your love life is being affected by children and then retreat. Okay. Kalian dealing kebanyakan sama orang dua kemungkinan. Kalian dealing sama orang yang childish. Kalian berteman childish atau kalian berteman sejak kecil atau sejak usia dini. Atau kalian dealing sama seseorang yang sudah mempunyai keturunan. Karena kalau relasinya dari Ten of Cups ini, kenapa dia punya kayak have a lot of thing to lose itu, punya banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum dia maju kalau ngomongin soal percintaan atau ngomongin soal ngikutin hati, karena dia punya tanggung jawab itu. Karena dua kartu ini kan gambarnya gambar anak kecil ya, seperti dia punya tanggung jawab ke anak kecil gitu loh. Ada sosok yang harus dia jaga. And then it's time to disconnect from the world. Kalau aku ngeliatnya ini kalian ketemunya in real life sih, kalian kenal orang ini. Kalau pilihan nomor 1 tadi, mereka kebanyakan ketemu online. Tapi kalau ini ketemunya memang langsung. Aku bakalan konfirmasi dulu tentang who is this person. Spirit guide, angel, divine power, what like God goddesses. Give information and protection to see through people who pick the moon. Tell me about who is this person that daydream about them. Kalau aku lihat kebanyakan daydreaming juga orang ini. Kebanyakan ngayal. Kebanyakan memimpikan sesuatu. Kalau ngomongin soal pasangan, who is this person? Another Ten of Pentacles. Okay, kartu keluarga. Let's see. The Judgment. Ada energi Scorpio, energi Aquarius, and then ada energi dari Capricorn, Aries, Taurus, and Virgo sedikit. Kalau cek sama risingnya, kalau aku ngomongin soal zodiak, dia lebih banyak complicated ya kalau ngomongin soal mindset. Ada the Tower, jadi ada banyak hal yang dia lalui, yang dia bangun terus kandas gitu. Cuman karena memang pola pikirnya yang salah, pola pikirnya memang tidak sesuai. Terus the Tower di sini dia adalah tipe orang yang meledak-meledak dan out of the blue aja gitu. Jadi untuk hadir ke dalam hidup kamu juga tiba-tiba tipenya gitu. Bukan tipe-tipe orang yang menumbuhkan perasaan dengan PDKT gitu loh. Tiba-tiba suka. Let's see the Judgment.
Who's this person? Agak susah dibaca ya, karena orang ini juga dari segi mindset kan aku bilang complicated. Jadi kalau untuk masuk ke dalam orang yang pikirannya sulit juga sulit untuk kayak berat kan ngeliat benang kusut. Aku mesti lihat di mana nih gitu. Oke. Asis Mox. Banyak rahasianya orang ini. Banyak hal yang dia tutupin. Dan banyak hal yang menutup dia juga, menutup matanya. Jadi dia kadang suka terjebak sama ilusi yang dia buat sendiri. Terus juga dia di keluarganya sih baik ya. Kalau energi keluarganya baik, tapi energi lingkungan sekitar yang kurang sehat gitu. Terus juga aku ngeliatnya di sini dia datang agak mirip sama nomor 1. Dia datang dari keluarga yang bisa memberikan dia kenyamanan finansial, full of abundance. Dia tinggal memetik hasil doang. Cuman kalau aku lihat di sini dia lebih banyak struggling gitu. Strugglingnya karena pola pikirnya yang salah, atau pola pikirnya yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi. Harusnya dia sudah ada di sosok yang dewasa, tapi momen-momen yang harusnya dia penting, ada hal yang penting tapi dia nggak fokusin, tapi hal yang nggak penting malah dia fokusin gitu. Positifnya adalah orang ini pintar buat apa ya, buat mengarahkan sih malah judgment. Dia selalu apa ya, punya kedamaian. Kalau misalnya ada pertengkaran, dia bisa mendamaikan. Kalau ada sebuah cekcok antara A sama B, dia bisa menengahkan gitu. Pinternya di situ dia. Dia bakalan terlihat seperti orang yang apa adanya. Kamu bisa membaca dia, atau kamu bisa untuk memahami dia banget, tapi sebenarnya punya banyak rahasia. Karena kalau dilihat dari gestures ini kan semua madep ke sana. Ini juga madep ke sana. Jadi nggak manipulatif sih. Seperti kamu melihat dua sisi aja, dua sisi orang yang berbeda. Gitu. Gitu. Aku bakal lihat outcome of the situation. Kenapa? Why this person daydream about her? Kenapa dia menghayalkan kamu? Karena kamu sosok orang yang pekerja keras. Dia suka melihat itu. Another judgment. Dia punya feeling, dia punya intuisi yang arahnya tuh ke kamu. Judgment ini ngomongin soal menilai ya, tapi dia nilai bukan dari apa yang dia lihat. Intuisi yang nilai. Ada sesuatu hal yang sudah terorkestra. Jadi dia tuh memahami kita ketemu sama seseorang itu tidak dengan keadaan yang kebetulan. Dia pasti tahu nih ada alasan. Dia adalah tipe orang yang mengerti itu. Segala sesuatu itu pasti ada alasannya. Segala sesuatu tuh pasti ada artinya. Nah, kenapa dia bisa menghayalkan dirimu? Karena dia menganggap kalau pertemuan kalian itu ada artinya. Judgment. Oke, aku bakal let out. What will happen? Ada Ten of Swords, Hermit. Dia takut untuk maju sih. Aku tidak melihat ada sebuah kemajuan di sini, sorry. Jadi majunya pun dia maju tapi takut. Dia ada The Hermit, kartu sendiri. Dia bakalan berani saat dia sendiri. Dia berani saat dia lagi mungkin bikin planning tentang ngedeketin kamu atau gimana. Tapi kalau misal untuk benar-benar majunya, dia takut. Ada rasa ketakutan yang besar di sini. Entah itu takut kehilangan sosok dirimu, atau takut tentang the future.
apa yang akan terjadi di masa depan kalau misalnya kalian bersatu gitu. Ada banyak ketakutan yang dia punya. Kalau aku ngelihatnya, mungkin tambahan buat kamu ya, untuk sifatnya dia kan tertutup. Jadi kalau misalnya memang kamu udah tahu nih radarnya siapa orangnya, kamu yang make the effort. Great love is worth taking the step you guided to take. Kamu bakalan tahu sendiri, ke guide sendiri, ke arah, kamu mendapatkan arahan sendiri tentang apa yang harus kamu lakukan. Jadi jika alam semesta sudah memberikan pesan, coba dengerin, coba pahamin, jangan banyak denying. And then it's time to disconnect from the world. Kalau aku ngeliatnya ini disconnect dari orang-orang yang suka mempengaruhi gitu. Karena kalau misalnya ini, kita kan koneksi keluar. Kalau kita ingin tumbuh nih diri kita sendiri, kita harus fokusin ke dalam diri kan. Jadi closing dulu nih, bikin gap dulu, bikin pertahanan dulu dari dunia luar agar kita tahu nih apa yang harus kita lakuin. Oke? Gitu sih dari aku. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang orang ini, kamu bisa book personal reading. Dan kalau kamu mau request, boleh komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semua untuk yang pilih The Sun. Jadi aku akan bacakan tentang siapanya, kenapa dia bisa menghayalkan dirimu, lalu pesan dari Oracle Card. Jadi di sini udah ada kartu yang sudah aku meditasikan, sudah aku pilih sendiri. Jadi aku akan lihat dari 2 deck pilihan ini, 2 kartu tarot ini. Oke? Ada the 6 of Coins. Oke. Ada the Magician. Ada the 7 of Wands. Kalau dari sini aku melihat orangnya adalah sosok orang yang energinya Virgo Gemini. Dia suka art, dia suka sesuatu hal yang berbau seni, dia suka hal-hal yang berbau spiritual juga, punya potensi banyak soal spiritual juga. Dia pintar memanifestasi, agak sedikit manipulasi, punya intelektual yang bagus, punya willpower bagus, punya keinginan yang bagus. Dia juga adalah sosok orang yang penuh dengan passion. Di sini aku ngelihatnya karena the letter, dia pintar dalam berbahasa. Jadi dia kalau berkata-kata atau menyusun kata dia pintar banget. Terus juga ada kepintaran di healing, menyembuhkan. Jadi beberapa dari kalian mungkin dealing sama sosok orang yang memang kerjaannya atau passionnya itu menyembuhkan, seperti dokter, atau misalnya memang ada tradisional, kayak pengobatan tradisional gitu. Ada yang into itu sih, ada yang memang menyukai hal itu. Terus juga di sini ada kedermawanan, ada 6 of Coins, artinya dia suka memberi. Tapi di sini kalau aku ngelihatnya dia itu bisa dibilang tipe orang yang mindsetnya adalah lebih baik tangannya dia di atas dibanding tangannya dia di bawah gitu. Ada the Fool. Kalian juga bisa dealing sama Scorpio, Aquarius. Ini ada yang dealing juga sama Pisces and Cancer. Dia adalah orang baru dalam hidup kamu. Fun sekali ya orangnya. Kalau aku ngelihatnya dari segi warna kulit, dia lebih cenderung punya warna kulit yang terang. Di sini dia juga orang yang memang yang penting aku happy. Mau gimana pun aku yang penting happy. Dia adalah orang yang lumayan bisa dibilang naif. Tapi kalau di sini Ace of Chalice ngomongin soal dia orang yang penuh dengan abundance, soal percintaan. Punya banyak hal yang bisa diberikan, perhatian yang banyak. Terus juga kalau di sini ngomongin soal sifat,
dia adalah orang yang punya empati yang bagus. Terus juga kamu mungkin tidak akan menyadari soal potensial dia sekarang ya, tapi dia punya potensial yang bagus banget soal ke depan, masa depannya dia. Aku bakal lihat dulu ya dari sini. Ada religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi kalian mempunyai spiritual path yang beda. Terus di sini beberapa dari kalian deal sama sosok orang yang mempunyai keyakinan yang beda sama kamu. Dan ini banyak yang menginfluence kalian untuk maju gak ya? Kayaknya gak mungkin deh karena ada perbedaan kayak gini gitu. And then keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Sesuai fisik atau sesuai mindset, mungkin agak beda sama apa yang kamu harapin. Kalau aku ngeliat di sini energinya soulmate ya. Jadi kalau kamu nanya siapa yang menghayalkan dirimu, energinya soulmate kamu. Terus soulmate aku enggak. Oh my god. Ini tuh dia adalah tipe orang yang sebenarnya seperti mengisi kekurangan. Ada hal yang dia kurang dan kamu dapat mengisinya. Ada hal yang dia mempunyai kekurangan, kamu dapat mengisinya dengan kelebihan kamu. Jadi kalian mempunyai keseimbangan sih yang bagus. This is your soulmate. Jadi bisa dibilang dia adalah belahan jiwa. Jadi banyak hal-hal yang mungkin gak sama nih sama aku. Sebenarnya orang ini cukup terbuka aja gitu sama apa yang kamu lakukan, atau misalnya keyakinan yang kamu yakini, dia terbuka saja. Bagi dia itu semuanya segala sesuatu dengan keharmonisan. Jadi kayak ya udah, kamu bisa apa, aku bisa apa, aku tahu apa, kamu tahu apa, kita bisa combine itu jadi sesuatu yang baik gitu loh untuk kedepannya. Terus aku bakal lihat dulu ya tentang who is this person. Konfirmasi spirit guide angel, this one power, what like God and goddesses gives me permission to see through people who pick the sun. Permission and protection to see through people who pick the sun and tell me about who is this person. Ada Six of Wands. Kalau aku ngeliatnya orangnya lumayan supportive. Dia adalah sosok orang yang bisa berada dalam lingkungan circle kamu loh. Karena di sini memang orang-orang yang sudah kamu kenal sih energinya, orang yang sudah kamu kenal. Who is this person? There's a Five of Cups. Beberapa dari kalian dealing sama orang di masa lalu ya. Orang yang sudah pernah hadir dalam hidup kamu, yang memang setia sama dirimu. Kamu pun kemarin-kemarin setia sama orang ini. Jadi kalian juga bisa dealing sama energinya The Judgment itu Scorpio Aquarius. Cek sama risingnya kalau aku ngomongin soal zodiak. Cuman di sini aku ngeliatnya adalah sosok orang yang ada agak sedikit negatifnya adalah dia suka ngejudge orang lain, suka nilai orang lain. Cuma dengan secara cara pandangnya dia sendiri. Ini konfirmasi kalau dia melakukan creative work, jadi pekerjaan kreatif. Jadi bukan monoton yang di kantor atau di pemerintahan gitu. Terus kalau aku ngeliatnya di sini juga dia punya keinginan buat meneruskan sekolah. Entah kenapa aku dapetnya dia cukup populer, cukup disenangi. Cuman di sini ada Five of Cups. Ini konfirmasi kalau ada orang di masa lalu. Ada banyak hal yang Oke. Ada yang dealing sama orang di masa lalu, ada yang dealing sama orang yang memang
ada di dalam hidup kamu tapi kamu nggak nyadar, tidak memperhatikan orang ini. Seperti energi the fool di sini, the fool sama the judgment, pandangnya selalu ke atas, mandangnya selalu ke arah yang salah. Ini agak kecil sih, kayak kamu mandangnya ke sini, dia di sini gitu loh. Jadi kayak ada apa ya, ada kayak pepatah gitu loh, nyari kemana-mana ke ujung dunia ternyata adanya di depan mata gitu loh. Kamu nggak nyadar karena orang ini tidak masuk filter kamu untuk jadi pasangan. Jadi keep an open mind. Kalau misalnya aku ngelihatnya, kita tanya dulu ya, kenapa orang ini menghayalkan mereka? Why this person? They dream about them. Why? Karena nyaman, karena sudah lama, karena ada di sini Two of Pentacles sama the Strength, itu ibaratkan energi yang kuat itu aja. Jadi muter di situ-situ aja. Kenapa dia bisa menghayalkan dirimu? Karena kamu beredar di dalam radarnya dia. Mungkin kamu gak nyadar, tapi selalu ada kamu. Kemana-mana selalu ada kamu. Dia ngapain selalu ada kamu. Makanya dia menghayalkan dirimu. Gitu. Dia kemana ada kamu. Energi kamu kuat juga di sini the Strength. Kalau the Strength itu Leo, di sini juga ada apa ya? Pertama mungkin kayak di sini energi fiery. Jadi kenapa? Karena kamu sosok yang pemberani. Kamu dilihat sebagai sosok yang bisa membuat dirinya nyaman. Karena susah kalau cari orang yang nyaman bagi dia. Terus di sini kamu adalah sebagai sosok yang apa ya, sangat menikmati duniamu sendiri. Terus aku ngeliatnya di sini karena sifat kamu pemberani sih, dia jadi kayak suka gitu loh. Cuman kalau menghayalkannya apa, aku ngeliatnya juga ngomongin soal momen-momen sih yang mau dia create. Terus di sini juga ada apa ya, lebih kayak ke dia takut apa yang kalian punya itu ntar berantakan. Karena dia tahu sifat kamu. Sifat kamu yang kayak gini kan, strength dominan. Cuman kalau misalnya ketakutan ini didasarin dari si judgment-nya dia juga. Dia kan pintar nilai orang ya, dia pintar nilai kamu. Jadi ada rasa kebimbangan di situ. Makanya dia pun tidak mau untuk bergerak gitu loh. Bergerak benar-benar kayak bikin gebrakan. Yang aku lihat di sini dia hanya bisa nimbang aja. Ini kalau aku gini, dia pasti bakalan gitu loh. Terus juga di sini ada orang sekitar kamu yang udah ngasih sinyal tapi kamu nggak ngeh. Aku bakal lihat outcome dulu. The outcome of the Knight of Wands. Oke, so swords. Ada komunikasi, ini yang bikin deg-degan komunikasinya. Karena dari dianya takut sakit hati, tapi hatinya sudah tidak bisa terbendung lagi. Si bara apinya udah gak bisa terbendung lagi. Dia lebih baik mengatakan itu. Tapi kok aku ngeliat karena ada distract tuh, ada dari kalian nih 1-2 orang yang saat ketemu dia tuh kayak entah itu adu omongan, entah itu kayak apa ya namanya,
Em, jadi ada perlawanan soal berbicara kayak gitu loh. Jadi ada beberapa dari kalian yang emosi. Ini yang membuat energi defensiveness di sini yang muncul. Tapi akan seperti apa? Nanti akan ada sebuah komunikasi yang sangat clear dari orang ini, gitu. Let's see. Kalau aku sih pesan dari aku untuk dirimu kan belajar untuk bisa ini aja, nerima. Gini, nerima itu bukan dalam arti kamu harus bisa, kamu harus kayak nerima dia jadi pasangan kamu, enggak. Nerima energi itu, energi kasih sayang dia berikan sama orang lain. Tuh, itu beda loh. Energi kasih sayang saat kita terima itu ibaratkan kayak pemancing untuk energi kasih sayang lainnya untuk datang. Jadi energi cinta yang lebih besar datang gitu. Saran aku keep an open mind. Jadi lebih bisa terbuka pola pikirnya untuk apa yang sebenarnya kamu butuhkan dalam hidup dari segi pasangan atau dari segi cinta gitu. Terus juga belajar untuk bisa ngeh atau ngelihat atau sadar sama tanda-tanda yang diberikan alam semesta. Oke? Aku rasa cukup sampai sini pesan aku. Semoga membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. Kalau kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye!